Selamat siang, gengs. Hari ini ada 3 aerox ini. Ini mesin berisik, ini nanti kita cek. Kalau yang ini nanti tinggal servis saja. Kemarin minta ganti oli sama ganti kampas doang. Kampas udah, oli udah, tinggal servis doang. Ini nunggu dibubut ini bagian stangsernya. Lagi dibubut dulu, nanti sore diambil baru dirakit. Ini yang kemarin tuh, gengs, yang dibongkar kemarin aeroxnya. Ini berisik kayak mesin jahit, nanti kita cek kayak gini, gengs, suaranya. Odomil tidak ada. Oke, seperti itu suaranya, gengs. Nanti kita bongkar apanya, kita cek. Oke, gengs, ini udah dibongkar kanan kiri bodinya buat ngebuka ini kopnya, tutup kopnya. Ini dicek dulu, gengs. Ini dicek apanya. Diselipin bisa kan? Bisa nggak? Tuh aerox yang kemarin belah tuh, gengs, sudah dirakit. Ini tinggal rakit-rakit kabel-kabel aja ini. Nanti coba tes dihidupin. Lanjut ke aerox yang kuning. Ini untuk rantai ketengnya, kalau dipegang agak kendor, cuman nggak terlalu kendor banget. Kayak yang berisik. Nanti kita coba cek bagian rocker armnya, bagian pelatuk. Ntar harus buka ini dulu, 1, 2, 3. Ini kita buka dulu, cek apakah si bearing pelatuknya oblak apa enggak. Ntar saya buka ini dulu. Oke, ini udah kebuka ini yang bawah 3. Ini pas dibuka platnya, ini kondisinya kayak gini nih. Ini gesekan dari rantai keteng ini. Ini kan posisinya di sini nih. Nah, ini kan berarti dapat gesekan dari rantai keteng. Jadi apa rantai ketengnya emang minta ganti ya? Nanti kita coba pastiin dulu, gengs, bagian ini apa namanya, rollernya ini kena juga apa enggak. Ini kalau dari sini susah ininya ngeceknya. Nanti kita coba dilepas dulu aja si apanya, pen pelatuk sama pelatuknya dilepas aja dulu. Kita coba cek di luar. Ini, gengs, tadi saya cek ini kayaknya terlalu longgar pas dicek pakai apa namanya, puller. Ini ternyata ini, gengs. Nah, tuh ini masuk nih, ini di angka, gengs, ini kurang jelas. Nah, nih 0,35 itu yang in. Ini kalau terlalu longgar ini, gengs. Oh ya, sebelum cek ini bagian, nah bagian ini harus di top dulu ya, gengs. Ini garis ini sejajar sama garis yang plat ini tadi. Ini plat ini ada garisnya. Nah, ini ada garisnya. Ini yang di gear sintrik ini garis ini sejajar sama plat yang ini. Ini 35, celahnya 0,35, terlalu lebar ini. Yang X itu tadi saya ukur di 0,25. Kalau 0,25 untuk X itu
masih oke. Kalau in itu untuk standarnya sebenarnya dia sekitar 0,12 sampai 0,15 toleransinya. Kalau yang X itu sekitar 0,22 sampai 0,25. Nah, ini untuk kasus yang motor ini nih, ini klep X-nya klep in-nya ini tadi 0,35. Berarti ini untuk in-nya terlalu renggang. Emang sering ini gengs, kalau Yamaha tuh untuk in-nya tuh suka berubah sendiri. Jadi ini sebelum kita cek yang lainnya, ini kita coba di setel dulu untuk si setelan klepnya. Kita pakai 0,12 sampai 0,15. Kita pakai yang paling kecil dulu, sekitar 0,12 0,13 lah. Oke, ntar lanjut kalau udah saya setel, kita coba dengerin apakah masih berisik atau enggak. Kalau masih berisik berarti baru kita cek si roller ini. Kita buka apa ini namanya, rantai keteng, gear sintrik, noken as buka, baru ini si pelatuknya, rollernya ini kita cek. Untuk pertama ini kita setel klep dulu. Oke gengs, klep sudah di setel, kita coba nyalakan seperti apa bunyinya. Masih ada bunyi. Kita koreksi. Oke gengs, kita coba cek yang bagian belakang roller. Kita buka CVT dulu. Oke, ini udah terbuka gengs. Kondisinya seperti ini. Kita lanjut buka cover ini. Pengen tahu kondisi keteng yang di bagian sini seperti apa. Warna olinya kayak ada gram-gramnya nih. Tuh warnanya silver, berarti ada yang benturan atau ada yang kegerus ini. Oke gengs, ini tuh ada bekas itu putih-putih tuh di bagian rantai ketengnya. Itu yang kegerus sama ini nih. Tuh. Ini pelatuk sudah dibuka. Kondisinya nih gengs. Nih kita noken as buka. Ini pendek kompresinya juga patah. Oke. Ini berarti ada yang nggak bener ini. Pasti goyang dia. Tapi aman ini, noken apa, bearing yang ini lo ini gengs. Nah ini aus nih, bagian as ini nih. Kita coba lihat bearing yang dalam. Wah, hancur gengs, itu gengs, itu tersangkanya tuh. Nih hancur bearingnya. Tinggal pelor doang ini. Waduh. Gimana ngeluarinnya ini? Oke geng, sudah ketemu tersangkanya. Ini tinggal ntar gimana caranya ngelepas pecahannya ini. Oke nih gengs, ngambilnya kita pakai magnet biar nggak jatuhan ke bawah. Ntar kalau ada yang jatuhan ke bawah juga kita
Kita cek ada yang jatuh ke bawah nggak. Udah ketendang ke dalam itunya, bagian dalamnya nih, bagian, waduh, ngunci lagi. Oke, ntar dulu kita bantu congkel dulu. Oke, aman geng, speller udah habis, udah keambil semua, tinggal mikirin ini nih, buka bearing bagian luarnya ini, dongkelnya bagaimana ini. Ntar saya mikir bukanya dulu. Oke gengs, ini kita coba buka pakai ini tuh, ntar kita sangkutin ini, terus nanti getok bagian sininya, kita coba berhasil apa enggak. Oke, gerak gengs, berarti bisa ini. Aduh, pelan-pelan, keluar dikit demi dikit. Aduh, taruh nih. Oke. Oke, dapat gengs. Hancur tersangkanya. Oke, kita ganti baru, cuman noken asnya juga kemakan ini. Nih untuk masuk ke bearingnya oblak. Nih gengs. Nih tuh, nih untuk diameternya untuk bearing kan segini nih ya, walaupun bearingnya aus dikit juga ini udah longgarnya terlalu banyak ini aus, jadi mau nggak mau ganti noken as juga karena ini aus. Kalau nggak mau ganti noken as, kita tukang bubut minta dibikinin bos-bosan yang masuk sini sama masuk sini harus presisi. Tapi ini nanti konfirmasi yang punya dulu maunya diakalin atau ganti aja. Kalau bearing udah pasti ganti gengs, hancur soalnya. Oke, lanjut nanti kalau udah konfirmasi sama yang punya motor. Oke nih gengs, bearingnya pakai kode 6001 untuk noken as yang bagian dalam sini yang hancur tadi. Kita pasang pakai tatakan yang diameternya kurang lebih sama gengs. Ini pakai bekas pen stang seher apa ya, Matic kayaknya, ini lupa saya. Tuh pas ini biasanya dulu waktu belum punya alat buat buka-buka itu apa namanya, bos arem Matic. Oke guys, ya, pasang kita. Nah, ini gengs, nanti noken as juga diganti nih. Ini noken as yang lama tuh, ini pakai bearing yang baru tuh. Nih kalau noken as yang baru, nah tuh presisi gengs, enggak oblak. Nih kalau yang
bawaan tuh. Mau dikasih karet juga tetap goblok, ntarnya karetan ntar apa gepeng di antar lama-lama. Nah ini bushingnya pas presisi. Oke, ini nanti nokenas ganti juga. Sekarang kita pasang bearing. Oke, kita ketok pelan-pelan, gengs. Sambil dikoreksi kemiringannya, jangan miring sebelah, pelan-pelan aja. Oke, kita pastikan lagi. Oke, kedengeran dari bunyinya udah mentok. Pasang bearing beres, tinggal pasang pelatuknya. Untuk motor ini pasang pelatuknya dulu, gengs, jangan noken as dulu. Kalau noken as dulu dipasang, ntar masang pelatuk yang bagian atas ini susah, soalnya akan ada itunya, ada FFA nya. Jadi pasang pelatuknya dulu. Oke, gengs, untuk pemasangan yang rocker arm yang untuk FFA posisinya gini, gengs. Ada ring yang bentuknya kayak gini nih. Ini paling ujung sini nih. Ini si pernya bentuknya kan kayak gini. Ini ada tahanan buat per nih. Ini ketahan begini, jangan begini. Oke, kalau begini nanti berisik pasti. Ini harus nahan begini. Yang ini ketahan sama ini plat ini. Jadinya bosnya begini. Oke, kalau udah pasang. Jangan lupa lumasin oli dulu, gengs. Pennya juga lumasin oli, jangan lupa biar masuknya lancar. Oke. Nah, sementara gini dulu, nggak usah pasang dulu apa, segini dulu, baru yang satu pasang aja sekalian, gengs, yang satunya. Oke, dorong. Oh, ini kabur nih, gengs. Cari. Ntar dulu, kabur dia. Plat ininya kabur. Ini plat bagian bawah kabur barusan dari tatakannya, pantesan gampang itunya masangnya. Oke, kita ulang. Alah. Oke, kalau udah kepasang, tinggal pasang noken asnya ini. Nah, caranya ini kan ada nih. Nah, harus tekan begini nih. Ada, Bu. Oke, pastikan masuk di bearingnya. Nah, kalau udah masuk kita getok dikit. Oke, kalau udah begini lanjut bagian plastik yang sebelah sini, gengs, pasang.
gengs, kalau udah terpasang ini si rocker arm sama yang buat FFA nya udah kepasang, tinggal yang ini mah gampang. Noken as juga udah kepasang, tinggal yang bagian X. Oh ya gengs, kalau masang yang bagian ini nih, ini si setelannya dikendorin dulu ya. Kalau masih setelan rapet, kita susah mau ngedorongnya sana ke pentok sama klepnya. Jadi ini kendorin, dipentokin keluar, baru dipasang. Oke, pasang yang X. Oh, yang X juga belum dikendorin. Kendorin dulu geng yang X geng. Soalnya tadi setelan bearing pecah, jadinya terlalu rapat. Nah, kalau longgar ini kan enak tuh. Nah, mana obengin tadi ya. Tuh, oke, beres. Mau maghrib gengs, ntar istirahat dulu, sholat maghrib dulu gengs. Oke, lanjut gengs, pasang platnya. Oh, ini dulu gengs, sorry. Ini kan belum pas nih, tuh miring-miring tuh. Nah, ini dipaskan pakai bautnya. Sini kan ada penguncinya tuh, di pen rocker armnya kan ada lubang baut buat penguncinya tuh. Ini dipaskan dulu. Oke, lalu belum pas. Nah, oke, kalau udah pas, yang satu lagi paskan juga. Terlalu gengs, susah gengs, yang bagian bawah nggak ketemu sama lubang dratnya. Loh, lepas lagi. Kayaknya terlalu masuk gengs, kita dorong keluar dikit. Oke, kalau udah, baru kita pasang platnya. Plat penahan ini si noken asnya biar nggak kabur. Oke, kalau sudah kencangkan guys. Oke guys, baut 3 ini udah dikencangkan, kita pasang ketengnya. Tapi sebelum pasang ini harus pastikan posisi top dulu ya, si sehernya. Pakai obeng bisa, dari lubang busi dirasa-rasa. Posisi seher paling atas, kalau nggak pakai yang di lubang busi, buka bagian radiator pakai magnet. Itu yang di magnet tuh ada garis, nah itu garisnya disejajarin sama tandanya. Ntar kita liatin gengs, pasang dulu aja. Ini udah saya topin tadi, dan garisnya yang di mana
Ntar kita lihat gengs, pasang dulu aja nih garis ini nih sejajar sama garis yang ini. Oh ya gengs, dekompresinya pennya pasang dulu biar enak. Woi, ada yang ganjel. Kalau sudah lurus pasang bautnya, kencengin mah ntar dulu, dipasang dulu aja sambil dikoreksi, nggak usah buru-buru. Oke, kita tahan segini dulu. Tuh garis, nah garis itu jajar ya. Oke, sajari nanti itu kurang ke bawah sedikit, kurang lebih aja. Ntar kita lihat yang di magnet udah sejajar belum. Nah ini dibuka dulu kalau mau dari magnet nih, si radiator buka covernya, ini buka nih baru kelihatan nanti. Nah nih garisnya juga yang kelihatan nggak lah, itu sejajar sama ini tuh yang bentuknya kayak panah. Kalau ini kan tumpul, depannya juga tumpul. Nah ini tumpul, depannya juga tumpul. Ini kayak panah. Nah ini kayak panah nih tuh. Nah itu sejajar ya gengs. Nah begini tuh. Oke, ini karena ininya apa, kalau sejajarnya segini itu yang garis tadi itu sejajar. Kalau ini agak maju makanya tadi kurang sejajar dikit, berarti yang di sindrik udah sejajar. Oke, balik lagi. Oke ya, ini berarti udah sejajar, kita tinggal ngencengin sambil dikoreksi itu bagian tensioner. Oke, aman. Oke, sip, kita kencengin. Oh ya geng, sebelum kencengin ini baut, kita untuk si apa namanya ini tonjokan tensioner itu pasang dulu biar si ketengnya ngenceng dulu. Kalau enggak ntar lompat-lompat rantai ketengnya. Oke, pasang dulu tonjokan tensionernya. Oke gengs, kalau tonjokan tensioner udah dipasang baru kita kencangkan. Oke, kira-kira aja. Nanti kita topkan dulu baru setel klep. Ini kan tadi direnggangkan, ntar kita setel lagi. Top dibalikin, di top dulu. Oke, udah posisi top. Kita setel klep dulu ya gengs. Oke, pokoknya seperti tadi yang awal saya bilang, ini yang untuk ukuran ini sekitar 0,12 sampai 0,15 toleransinya. Untuk yang X sekitar 0,22 sampai 0,25. Oke guys, saya setel klep dulu. Oke guys, setel klep sudah. Ini tutup head, cover headnya udah dipasang, tinggal pasang bagian solenoid, terus pasang ini nih
Ini gengs, ini kan ada ini nih yang kayak obeng min nih, ini ketemu sama baut ini sama coakan ini dipasin ya guys. Ini tinggal pasang ini. Oke, kalau ini udah pasang, saya pasang ini dulu sama solenoid, nanti kita coba nyalakan suaranya apakah masih berisik atau udah adem. Oke, saya pasang ini dulu gengs. Oke gengs, ini udah dipasang, solenoid sudah dipasang, semuanya dipasang kecuali bagian CVT sama filternya. Kita coba dulu nyalakan motornya, udah sembuh berisiknya apa belum. Nanti kalau udah sembuh kita baru rakit semuanya, bagian CVT, body, filter udara. Kita tes nyala dulu gengs. Bensin udah ngedip. Oke geng, udah halus. Oke aman, kita tinggal rakit bagian CVT sama body. Oke gengs, ini udah rapi, udah dipasang semuanya. Kita dengarkan sekali lagi. Oke, suaranya sudah halus, sudah tidak seperti mesin jahit lagi. Ini gara-gara bearing noken as yang hancur. Oke, udah halus, udah enak suaranya, udah normal. Untuk yang airlock yang ini juga sudah beres, yang di belah mesin, yang nyoket. Kita dengerin, udah bisa nyala. Yang ini sengaja emang agak berisik karena setelahnya direnggangin biar lebih enteng dia. Ini katanya anak muda pengennya biar enteng, makanya di setel agak renggang biar tarikannya lebih enteng, nggak lebih panas juga, enak lebih. Kalau ini punya nggak neko-neko yang punya inilah. Oke, segini dulu gengs videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Kalajengking Motor. Terima kasih.